Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua dimanapun berada. Kembali e-book statistik 1000 halaman channel sharing kepada publik dengan judul ya mungkin agak aneh ya, tidak terkait tutorial khusus, tapi judulnya adalah Tuhan dan Sempeles. Tuhan atau pencipta alam semesta dan struktural evolution modeling. Apakah ada korelasinya antara Tuhan, pencipta alam semesta dan Sempeles? Mungkin judulnya agak aneh, tapi mudah-mudahan tutorial ini memberikan manfaat bagi sahabat semua. Jangan lupa untuk subscribe, ya. Kami minta tolong untuk subscribe di channel Ibu Statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat semua. Apabila video tutorial kami, karena judulnya terlalu fenomenal seperti ini ya, Tuhan dan Sempeles, kalau ada yang sesuatu yang salah, maka mohon untuk diluruskan. Dan kalau memang ini benar-benar keliru dan salah, kami akan take out kembali video tutorial ini. Tolong komen di dalam kolom komentar jika memang cara berpikir kami ada yang sesuatu yang salah dan keliru. Jadi judulnya adalah pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam dan Sempeles. Apakah ada korelasi di antara keduanya? Oke, Allah Subhanahu wa taala pencipta Tuhan semesta alam menciptakan dalam setiap ilmu pengetahuan jagat raya dan yang lain-lainnya ini ada pesan-pesan tertentu yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta menciptakan jagat raya ini dengan keteraturan. Contohnya yang mudah kita pahami adalah keteraturan yang ada di dalam galaksi Bima Sakti ini, di mana matahari dikelilingi oleh sejumlah planet, kemudian planet itu mengitari matahari dengan suatu periode waktu tertentu. Itulah yang disebut sebagai suatu keteraturan. Jadi artinya bahwa jagat raya yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam ini itu memiliki satu prinsip yang disebut sebagai prinsip keteraturan. Atau di dalam terminologi Islam disebut sebagai sunatullah. Artinya bahwa kun payakun jadilah jagat raya ini dan semuanya itu bergerak dengan satu sistem yang disebut sebagai keteraturan. Nah, jagat raya itu kemudian diterjemahkan oleh manusia, ya, karena manusia itu ingin mengetahui sesuatu itu, kemudian dikelompokkanlah jagat raya itu di dalam ilmu pengetahuan, ya. Ada yang disebut sebagai ilmu pengetahuan alam, ada yang disebut ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan pendidikan, dan klasifikasi-klasifikasi yang lain dari ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan alam misalnya ada ilmu fisika, biologi, kimia, teknik, dan lain-lain, cabang-cabang yang sangat banyak sekali. Ilmu pengetahuan sosial mungkin ada manajemen, komunikasi, pendidikan, dan lain-lainnya. Mohon dikoreksi jika memang salah di dalam klasifikasi ini. Tapi intinya bahwa jagat raya diciptakan oleh Tuhan pencipta alam itu kemudian diinterpretasikan oleh manusia dalam ilmu pengetahuan. Kemudian lahirlah ilmu pengetahuan yang sangat banyak sekali sampai hari ini yang kemudian dipublikasikan manusia di dalam bentuk tulisan-tulisan ilmiah atau jurnal-jurnal ilmiah ataupun buku-buku referensi ilmiah. Contoh saja di dalam ilmu fisika, siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Ini adalah Albert Einstein, saya ambil gambarnya dari Google Gambar. Sangat fenomena dengan teori relativitas yang disebut sebagai energi itu adalah hasil dari penciptaan massa dikalikan dengan kuadrat kecepatan cahaya. Fenomena ini sangat menarik dalam ilmu fisika. Dan rumus E sama dengan mc kuadrat ini adalah suatu keteraturan di dalam jagat raya untuk mengukur suatu energi, bahwa energi itu adalah perkalian dari massa dikalikan dengan kecepatan cahaya dikuadratkan. Begitu juga dengan ilmu biologi, ada juga keteraturan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Fotosintesis menurut sumber dari Google CNN berikut bla 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 bla. Jadi kira-kira nanti daun-daun ini memasak lalu keluar oksigen. Ini juga suatu keteraturan dalam suatu ilmu pengetahuan. Nah, di dalam bidang statistik, psikometrika, dan kuantitatif analisis yang biasa kita ngolah data, dan teman-teman pada kuliah yang lainnya, ini juga ada keteraturan di sana. Gitu. Sama seperti ilmu biologi, ilmu fisika, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Di dalam ilmu statistika, psikometrika, kuantitatif, itu juga ada keteraturan. Dalam awalnya, ilmu sosial itu mengukur tentang fenomena yang tidak bisa diukur langsung atau bersifat laten dan membutuhkan indikator pengukuran yang disebut sebagai konstruk dalam istilah psikologi atau variabel laten dalam ilmu sosial. Contohnya motivasi. Gimana mengukur seseorang itu motivasinya? Apakah motivasinya rendah, motivasinya sedang, atau motivasinya tinggi? Tentu membutuhkan sejumlah indikator. Oleh karena itu, maka motivasi disebut sebagai konstruk atau variabel laten. Sama hal dengan kepuasan kerja, religiositas. Orang yang religiositas tinggi itu kayak gimana sih ciri-cirinya? Bagaimana sih orang yang religiositas rendah itu? Bagaimana sih? Apakah mereka rajin ibadah dan lainnya? Itu adalah suatu fenomena sosial yang kemudian diukur oleh manusia dalam suatu variabel laten dengan sejumlah indikator tertentu.
Awalnya sejarah manusia itu di dalam ilmu statistika menemukan korelasi oleh Galton. Kemudian tidak puas dia, akhirnya si Galton menemukan regresi linier, mengembangkannya untuk mengukur pengaruh antar variabel. Kemudian dikembangkan oleh Seward Wright tahun 1934 dengan analisis jalur dalam ilmu biologi. Kemudian tidak puas manusia tahun 1966, kemudian ditemukanlah analisis faktor, George Cook dan lain-lainnya. Sehingga lahirnya tahun 1966 itu lahir analisis yang disebut sebagai SEM, Structural Equation Modeling, untuk mengukur fenomena pengaruh antar variabel yang bersifat laten, dan kemudian variabel tersebut diukur oleh sejumlah indikator. Ini adalah fenomena yang diberikan oleh ilham oleh Tuhan semesta alam, oleh Allah Subhanahu wa taala, SEM ini ya kepada manusia untuk mengukur ya suatu keteraturan yang ada di dalam ilmu-ilmu sosial atau pengaruh antar variabel. Nah, tapi dalam perjalanannya kita harus memahami ada sesuatu yang disebut sebagai anomali. Anomali adalah sesuatu yang keluar dari garis edar yang keteraturan, tapi ada di dalam jagat raya ini. Contoh berita BMKG yang saya ambil dari situs BMKG. Anomali suhu udara tahunan tahun 1922, tahun 2022 terjadi beberapa titik sangat-sangat panas, ekstrim. Padahal sebenarnya nggak ada, ya. Keteraturannya sebenarnya itu harusnya cuaca ekstrim itu tidak ada, tapi kok terjadi anomali. Nah, anomali ini juga terjadi di dalam berbagai ilmu pengetahuan, termasuk juga di dalam ilmu statistika, ilmu psikometrika, ilmu kuantitatif. Di dalam analisis SEM yang disebut sebagai SEM covariant Disraeli dengan Amos, ada yang disebut sebagai anomali. Anomali itu sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang keluar dari garis edar, sesuatu yang tidak teratur, tapi itu muncul. Apa itu? Disebut sebagai Haywood cases. Apa itu Haywood cases? Taksiran parameter yang tidak wajar yang keluar dari penaksir maksimum likelihood akibat kegagalan penaksir maksimum likelihood mencari keteraturan Tuhan di dalam itu, mencari keteraturan pengaruh antar variabel. Apa contohnya Haywood cases itu? Korelasi di atas 1, nggak mungkin. Korelasi maksimum 1. Weight coefficient di atas 1. R-square nilai negatif atau lebih dari 1. Atau standar error bernilai negatif. Tidak mungkin standar error bernilai negatif atau 0 dalam istilah statistika atau matematika. Tidak mungkin ini, ya. Error varian bernilai negatif. Ini yang disebut sebagai anomali. Kalau dalam ilmu-ilmu yang lain, biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ada anomali. Ilmu geofisika, BMKG ini ada anomali. Di dalam ilmu statistika juga ada anomali ketika penaksir maksimum likelihood gagal mencari suatu teraturan dalam pengaruh antar variabel yang disebut sebagai Haywood cases. Pertanyaannya adalah ketika Haywood cases ini ada, apakah penelitian berhenti? Nah, apakah penelitian kita gagal? Ya, apakah penelitian kita gagal kalau ada Haywood cases? Tidak. Nah, ketika terjadi Haywood cases, maka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam, menitipkan ilham, pengetahuan kepada seorang manusia yang namanya Herman Oewald. Si Herman Oewald ini adalah seorang ekonometrian, ya, ahli ekonometrika, ya. Kemudian menemukanlah suatu algoritma untuk mencari keteraturan Tuhan tentang pengaruh antar variabel tahun 1960, kemudian disempurnakan oleh Lohmerer tahun 80 dengan munculnya suatu software yang sederhana LVPLS. Jadi saya melihat dan memandang ya kepada para dosen yang anti kepada SMPLS. Bagi saya pribadi ini adalah ilham Tuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di jagat raya ini untuk mencari keteraturan Tuhan, keteraturan jagat raya ini yang sudah ada diberikan oleh Tuhan. Apabila terjadi Haywood cases ini, maka lahirlah SMPLS. Oke, kemudian dalam fenomena sehari-hari kita bikin skripsi, tesis, disertasi, kemudian kita mencari keteraturan di dalam Google Form dan kuesioner, gitu kan, variabel-variabel itu, kemudian diukur oleh sejumlah indikator, indikator-indikator itu kemudian kita bikin di Google Form, di kuesioner, kemudian kita sebarkan. Nah, kalau misalnya Google Form itu disebarkan ke sejumlah responden tersebut, maka akan membentuk suatu keteraturan. Ada pesan-pesan Tuhan, pesan Allah Subhanahu wa taala di balik keteraturan tersebut kalau Google Form-nya itu disebarkan ke seluruh responden. Artinya apa? Artinya uji signifikansi yang dilakukan oleh analisis statistik maupun analisis MPLS itu sebenarnya bersifat alamiah. Kalau V-value, ya kemampuan kita untuk menolak dan menerima hipotesis di bawah atau di atas 0,05 itu disebut signifikan atau tidak signifikan. Itu adalah keteraturan yang Allah titipkan di dalam penelitian kita. Jadi kalau original, data kita original disebar, kemudian alamiah, maka akan terbentuk keteraturan itu. Dan itu akan teruji secara alamiah bahwa
fenomena itu signifikan atau tidak signifikan, itu sesuatu hal yang biasa di dalam ilmu sosial, di dalam ilmu apapun. Fenomena signifikan dan tidak signifikan itu tinggal kita terjemahkan aja hasil dari SMPLS itu. Karena sesungguhnya ini adalah fenomena ilmiah yang dititipkan Tuhan kepada kita. Namun, apa yang terjadi oleh kita? Kalau data murni atau alamiah jawaban responden, maka akan membentuk keteraturan. Maka akan ada pesan Tuhan di sini. Namun yang terjadi tidak sedikit. Namun sayangnya tidak sedikit keteraturan itu kita jadikan menjadi tidak teratur. Tidak sedikit dari penelitian kita tidak murni atau tidak alamiah. Karena respondennya banyak, kemudian sulit mencari respondennya, kemudian akhirnya Google Form itu diisi sendiri sama kita. Ya, kemudian kita bikinlah jawabannya 45, 45, 45, 3, 45. Seakan-akan menurut kita kalau jawaban 3, 4, 5 itu jawabannya bagus dan pasti signifikan semua. Lalu apa yang terjadi ketika jawabannya kita isi sendiri di bawah pohon seperti ini? Saya sering mengungkapkan ketika dulu saya bekerja di suatu kementerian di bidang penelitian itu kalau ngisinya di bawah pohon gitu, di bawah pohon diisi sendiri sama kita gitu jawabannya. Gitu ya. Ini diisi sendiri enggak ya? Suka ketawa juga gitu. Artinya ketika kita mencoba untuk melabrak keteraturan tersebut menjadi ketidakteraturan dengan cara diisi sendiri jawaban Google Form-nya, seakan-akan kita kalau jawaban 3, 4, dan 5, banyakkan 4 dan 5 itu pasti signifikan. Ternyata nggak ada tuh pesan Tuhan di situ. Kenapa? Karena Google Form-nya diisi sendiri, jadi tidak menemukan keteraturan. Ya, percaya, coba aja silakan. Kalau Google Form-nya diisi sendiri, tidak akan menemukan keteraturan. Jadi artinya bahwa ya alamiahnya hasil analisis data itu tidak signifikan, ya. Sebenarnya hasil alamiah penelitian para mahasiswa itu banyak yang tidak signifikan, ya. Namun ada intervensi-intervensi pihak tertentu, ya. Setelah Pak ini hasil SMPLS-nya nggak signifikan, lalu kata dosennya jangan, hasilnya harus signifikan. Ada intervensi-intervensi dari pihak tertentu yang seharusnya tidak signifikan menjadi signifikan. Dibikin suatu rekayasa data supaya hasilnya menjadi signifikan. Kasihan juga para mahasiswa, akhirnya menjadi terlambat dan lain-lainnya, ya. Atau mahasiswa sendiri juga tidak pede kalau hasilnya tidak signifikan, sehingga akhirnya dibikinlah hasilnya menjadi sesuatu itu signifikan. Nah, hasil sesuatu yang tidak signifikan menjadi yang signifikan ini melawan keteraturan Tuhan. Jadi fenomena Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan di dalam SMPLS untuk mengukur keteraturan tersebut yang seharusnya tidak signifikan lembu kita rubah menjadi signifikan. Nah, oleh karena itu di dalam video tutorial singkat kali ini kami ingin memberikan suatu pesan singkat bahwa SMPLS itu adalah sebenarnya titipan Tuhan, titipan Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu pengetahuan untuk mengukur dan menghitung keteraturan hubungan pengaruh antar variabel yang terjadi di fenomena alam. Alamiah aja, nggak perlu dibikin-bikin bahwa sesuatu itu signifikan ya signifikan, sesuatu tidak signifikan ya tidak signifikan. Tinggal kita cari referensi jawabannya. Mengapa sesuatu itu signifikan? Mengapa sesuatu tidak signifikan? Selama kaidah statistiknya itu terpenuhi, maka alamiah saja terjadi signifikan dan tidak signifikan. Karena sesungguhnya itu adalah pesan Tuhan di dalam keteraturan. Bagian akhir, selamat berjuang mengolah data, temukan keteraturan di dalam penelitian, temukan pesan Tuhan di dalam SMPLS. Mau jagoan olah data sendiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.